Hello, good evening, everyone. Or whenever you are watching this video, I'm recording at night. So, welcome to Argumentative Speaking class. In today's meeting, we're going to discuss about debate. Ya, salah satu cara menyampaikan argumen melalui berbicara gitu ya adalah dengan forum debat. Oke, saya akan share presentasi PowerPoint saya. Jadi tentang debat ya, dalam bahasa Inggris debate. Oke, apa sih debate itu gitu ya? Debate adalah salah satu cara berkomunikasi secara formal gitu ya, oral communication. Nah, selain debat itu secara lisan gitu ya, debat itu juga disampaikan secara interaktif dan representational. Interaktif artinya ada pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Jadi kita tidak hanya menyampaikan argumen kita secara sendiri, seperti misalnya pidato gitu ya. Pidato itu kan speech mostly gitu ya. Forumnya atau cara penyampaiannya adalah satu arah gitu ya, dari satu pembicara ke audiens gitu ya, one to many. Sedangkan kalau debat itu artinya ada pertukaran argumen, ada interaksi gitu ya di antara orang-orang yang berada dalam debat itu gitu ya. Lalu kenapa representational? Karena ketika kita berada di forum debat itu artinya kita mewakili sesuatu gitu ya. Nanti apa yang diwakili akan saya jelaskan di gaya-gaya debat gitu ya. Tetapi biasanya memang adalah kita mewakili misalkan satu institusi gitu ya. Jadi kita mewakili kepentingan dari banyak orang yang berada di belakang kita gitu, bukan hanya kepentingan pribadi. Nah, debat ini merupakan satu seri gitu ya, presenting argument, menyampaikan argumen, baik itu argumen kita setuju ataupun menolak gitu ya, bertolak belakang, tidak setuju tentang satu topik yang disampaikan. Jadi pemberi debatnya ini gitu ya adalah orang yang knowledgeable atau orang yang memiliki pengetahuan di topik tersebut gitu ya. Debat juga menunjukkan dua tim gitu ya yang saling menyampaikan argumennya masing-masing gitu. Jadi kedua tim ini mencoba untuk meyakinkan, membujuk gitu ya, baik itu decision maker. Decision maker-nya apa nanti akan saya jelaskan juga, tapi bisa jadi decision maker di sini adalah pembuat keputusan, baik itu kalau dalam pemerintahan misalkan adalah ketua atasan kita gitu ya, atau misalkan di dalam kantor juga seperti itu gitu ya, bos bisa dikatakan seperti itu, atau kalau di dalam perlombaan berarti decision maker-nya adalah juri gitu ya, adjudication, istilah dalam debatnya gitu ya, kita harus meyakinkan orang pembuat keputusan tersebut untuk memihak kepada kita gitu ya. Terlebih lagi, akan lebih bagus lagi kalau kita juga bisa mempengaruhi lawan tim kita gitu ya, agar pendiriannya goyah dan ikut mempercayai argumen yang kita sampaikan. Berikutnya elemen dari debat gitu ya. Ini tuh dengan berdebat kita itu meningkatkan rasa-rasa investigasi dan kemampuan analisis gitu ya. Jadi kan sebelum ketika kita berbicara di dalam forum debat gitu ya, tentu kita harus mempersiapkan terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Nah, dalam proses mempersiapkan itu kita tentunya melakukan proses investigasi, artinya dari topik yang diberikan kita telaah lebih lanjut gitu ya, bukan hanya dalam tim itu kan nanti ada yang setuju dengan topik yang diberikan dan ada tim yang tidak setuju gitu ya. Nah, kita bukan hanya harus mampu memberikan argumen tentang posisi tim kita, tetapi juga kita harus bisa seperti mengetahui gitu ya apa yang akan disampaikan oleh lawan bicara kita. Sehingga ketika lawan bicara menyampaikan hal A gitu ya, kita bisa menghalau atau membantah hal A tersebut gitu ya. Sehingga kemampuan untuk menginvestigasi artinya
mempelajari, mendalami, dan menganalisa gitu ya, itu akan terasah sendirinya gitu ya kemampuan itu. Lalu juga kalau kita sering terlibat dalam forum debat, itu artinya menyiapkan kita dalam kemampuan organisasi dan berbicara gitu ya. Karena kalau dalam forum debat itu kan sangat kecil sekali gitu ya. Berbeda dengan misalkan ketika menyampaikan pidato, kita punya waktu untuk mempersiapkan apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau di dalam forum debat, biasanya we have to think very quickly, sehingga apa yang terlintas itu bisa jadi langsung kita sampaikan begitu saja gitu ya. Nah, di situ kita harus bisa mengorganisir gitu ya, mana yang harus disampaikan, mana yang tidak gitu ya, mana kalau mana yang artinya adalah misalkan argumen atau ide yang bagus, yang tidak bagus kita harus pilah-pilah terutama. Atau juga misalkan semua ide yang akan kita sampaikan ini bagus tetapi waktunya terbatas gitu ya. Kalau dalam forum debat kan masing-masing speaker diberikan waktu yang terbatas. Dalam waktu yang terbatas tersebut, kita harus bisa menyampaikan argumen kita secara full, secara meyakinkan gitu ya, termasuk juga di dalamnya membantah argumen dari lawan kita gitu ya. Lalu komponen lain dari debat yaitu membatasi jangkauan dari topik yang diberikan gitu ya. Nah, ini biasanya atas persetujuan dari kedua tim gitu ya, atau biasanya yang set batasan dari jangkauan topik itu biasanya adalah first speaker dari tim afirmatif gitu ya, artinya tim yang setuju dengan topik yang diberikan. Nah, ini penting gitu ya agar isi dari debatnya itu tidak ngalor ngidul, tidak kesana kemari gitu ya, jadi bisa fokus. Misalkan kalau membahas topik yang pernah saya berikan, misalkan aborsi gitu ya. Ada di Amerika ada pro-life, ada pro-choice. Pro-life artinya adalah tidak mendukung aborsi. Sedangkan pro-choice artinya memberikan pilihan kepada wanita, kepada perempuan untuk melakukan aborsi, terutama ketika dihadapkan pada situasi-situasi yang dilematis. Misalkan perempuan tersebut hamil dari hasil pemerkosaan, misalkan, atau perempuan tersebut memiliki kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk to carry out the pregnancy gitu ya, untuk melanjutkan kehamilannya. Nah, ini tentu saja ketika topik ini dikaitkan dengan agama, misalkan terutama apalagi dalam agama Islam, Muslim gitu ya, tentu saja akan mental gitu semua argumennya. Nah, makanya kita harus set topik tersebut, misalkan kita fokus kepada human rights gitu ya, jadi kepada hak asasi manusia, bahwa perempuan tersebut it's her body, her choice gitu ya, itu badan dia, itu keputusan dia untuk melanjutkan kehamilannya atau tidak gitu ya. Jadi dibatasi topiknya dibatasi jangkauannya sampai mana gitu ya. Lalu berikutnya boost teamwork and cooperation skill, karena nantinya dalam satu tim itu terdiri dari beberapa anggota gitu ya. Nanti keanggotaan dalam satu tim itu tergantung dari gaya debat yang digunakan. Nanti akan saya jelaskan. Nah, sehingga gitu ya, karena waktu masing-masing speaker tersebut juga terbatas, sehingga harus dipetakan betul-betul gitu ya. Speaker satu akan membahas apa, speaker dua akan, misalkan speaker satu harus set range of the topic gitu ya, jadi menentukan batasan jangkauan pembahasan dari topiknya. Lalu misalkan nanti speaker kedua ini untuk membantah speaker pertama dari tim lawan. Lalu nanti speaker ketiga harus menguatkan lagi argumen-argumen yang sudah disampaikan speaker satu dan speaker dua gitu ya. Jadi harus dibagi tugasnya masing-masing itu seperti apa. Jangan sampai overlapping, mengulang hal-hal yang sama terus-menerus gitu ya. Malah nanti bahasan topiknya sempit sekali, sedikit sekali karena hanya diulang-ulang saja. Lalu berikutnya adalah cultivate leadership skill, karena tadi debat itu merupakan forum representational, artinya kalian mewakili sesuatu kelompok gitu ya, baik itu dari institusi, organisasi, atau kelompok masyarakat di belakang kalian gitu ya, artinya kalian menjadi perwakilan sehingga kalian ini harus memiliki
leadership skill, kemampuan kepemimpinan, artinya dalam ketika berbicara gitu ya, ketika menyusun kata-kata, ketika mengambil keputusan, dalam argumen apa yang akan disampaikan, kalian itu harus mewakili juga orang-orang yang ada di belakang kalian gitu. Lalu berikutnya adalah benefit atau keuntungan dari berdebat gitu ya. Jadi tentu saja berdebat ini tujuannya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah musyawarah mencari mufakat gitu ya, untuk sampai pada mufakat. Artinya musyawarah berembuk berdiskusi untuk sampai pada keputusan yang menguntungkan semua pihak kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak berarti menguntungkan sebagian besar kelompok masyarakat gitu. Artinya tidak hanya menguntungkan sebagian kecil dari oknum-oknum tertentu gitu ya. Lalu berikutnya keuntungannya adalah critically think under pressure. Jadi untuk berpikir secara kritis di bawah tekanan karena memang biasanya waktu sangat terbatas. Atau misalkan kalau memang forum debatnya ini forum debat untuk pemerintah gitu biasanya juga disiarkan secara langsung sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa can be scrutinized later gitu. Jadi bisa diulik-ulik oleh penonton, oleh masyarakat di kemudian hari gitu sehingga apa yang kita sampaikan itu harus tepat gitu ya. Lalu berikutnya keuntungan dari debat juga sharpening listening skill, artinya mempertajam kemampuan mendengar kita karena misalkan kita ada di tim oposisi, kita harus mendengarkan dulu batasan pembahasan topiknya gitu ya. Jangan sampai kita membahas apa yang sudah dijelaskan tidak akan dibahas dalam forum debat tersebut gitu ya. Atau juga misalkan ketika mau membantah argumen dari lawan, berarti kan kita harus mendengarkan terlebih dahulu apa argumen dari lawan kita, baru kita bisa bantah, baru bisa kita patahkan. Kalau kita tidak tahu apa argumen dari lawan, bagaimana kita bisa mematahkannya gitu ya. Lalu berikutnya examining both sides of the argument. Artinya kita harus bisa menelaah dari dua sisi gitu ya. Artinya dari misalkan topik tersebut kita berada di posisi yang afirmatif atau setuju atau di posisi opposition atau yang menolak. Jadi kita harus bisa melihat topik tersebut dari dua sisi yang berbeda tersebut sehingga kita bisa memperkirakan kira-kira lawan akan mengatakan argumen apa, lalu kita bisa cari untuk mematahkan gitu ya. Sehingga kita harus bisa melihat dari dua arah. Lalu juga ketika kita menyampaikan gitu ya, kalau kita tahu misalkan oh argumen kita ini akan bisa dipatahkan seperti ini, kita bisa memperkuat atau malah tidak menyampaikan argumen itu. Jadi kita harus tahu dari we have to put our feet in both shoes gitu ya. Jadi kita harus menempatkan kaki kita di dua sisi tersebut sehingga kita tahu, kita bisa mengira-ngira. Lalu keuntungan berikutnya adalah attracting audience's attention and hold it through the end. Artinya forum debat itu biasanya menarik gitu ya bagi penonton. Dan sekali penonton tertarik itu gitu ya, kalau dalam forum debat biasanya sampai akhir pun akan tetap tertarik, akan tetap menyaksikan dan fokus kepada forum debat tersebut gitu ya. Jadi berbeda dengan misalkan pidato. Pidato misalkan penonton hanya memperhatikan di awal saja, di pertengahan sudah mulai bosan, di akhir sudah tidak memperhatikan gitu. Tapi biasanya kalau debat karena yang berbicara ini berbeda-beda dalam satu tim, nanti yang disampaikan berbeda-beda, biasanya ketertarikan penonton itu akan tetap terjaga gitu ya dari awal sampai akhir. Lalu keuntungan berikutnya adalah learning to accept argument presented with logical ideas. Artinya kalau memang lawan kita memiliki atau memberikan argumen yang logis, masuk akal gitu ya, tidak bisa dipatahkan, yang sudah kita harus terima. Artinya adalah kita menerima kekalahan gitu ya kalau memang argumen yang disampaikan lawan kita itu memang lebih bagus gitu. Jadi tidak boleh baper gitu ya. Nah, dalam penyampaian debat gitu ya, itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. 3M gitu ya. Yang pertama matter, manner, and method. Jadi matter itu adalah what you say. Hal apa sih yang kamu bicarakan, yang kamu sampaikan gitu ya. Yaitu tadi adalah kuatnya argumen misalkan, logis atau tidaknya alasan gitu ya, jelas atau tidaknya pronunciation atau intonasi gitu ya. Nah, ini masuk juga ke dalam manner gitu ya, cara kita mengatakannya.
apakah kita menyampaikan dengan ragu-ragu atau dengan yakin, gitu ya, itu kan nanti akan berbeda ketika menyampaikan bagaimana perasaan dalam yang kita yakini terhadap argumen kita, gitu ya, itu akan mempengaruhi cara penyampaian kita. Lalu berikutnya metode, bagaimana cara kita menstrukturkan argumen kita, gitu ya. Ada yang misalkan contohnya induktif atau deduktif. Induktif artinya argumennya diberikan di belakang, jadi di awal kita berikan ilustrasi, contoh, gitu ya, data-data, lalu di akhir kita kuatkan. Atau kalau deduktif, artinya adalah kita mengatakan topik sentence-nya di awal, gitu ya, kita jebret gitu, kita berikan hal yang kita yakini, lalu semakin diteruskan dengan alasan pendukung dari argumen kita tersebut, gitu ya. Bisa kita memberikan contoh atau ilustrasi atau data, gitu ya, atau juga kutipan dari ahli-ahli misalkan. Nah, kita jelaskan satu persatu dari 3M ini. Yang pertama adalah matter. Apa yang kita katakan, isi dari yang kita katakan, gitu ya, itu harus memiliki konsistensi yang logis. Logisnya itu tidak hanya artinya adalah misalkan di awal logis, tetapi ketika kita menjelaskan sudah tidak logis, tidak boleh seperti itu, gitu ya. Jadi memang harus masuk akal. Argumen yang kita berikan beserta alasan-alasannya, contoh-contohnya, data-datanya harus masuk akal, gitu ya. Lalu juga factual accuracy, artinya harus akurat. Fakta yang kita sampaikan itu harus akurat. Tidak boleh hanya misalkan asumsi, gitu ya, atau sesuatu yang belum terbukti, atau hanya konspirasi, gitu ya, itu juga tidak boleh. Nah, ini juga yang harus bisa kita pilah-pilah ketika menyampaikan dalam forum debat, karena waktu yang cepat itu, gitu ya, kita tidak bisa berpikir secara matang, sehingga we have to make a quick decision. Akhirnya tersampaikanlah hal-hal yang misalkan belum terverifikasi atau belum terbukti, gitu ya, itu tidak boleh seperti itu. Makanya biasanya, dan itu kalau disampaikan di forum publik, gitu ya, itu bisa dituntut loh. Makanya biasanya kalau di acara Amerika itu selalu dikatakan dengan diikuti dengan allegedly, gitu ya, artinya diduga, gitu ya. Di Indonesia juga sudah mulai seperti itu karena memang bisa dituntut, gitu. Lalu berikutnya general knowledge, jadi pengetahuan umum, gitu ya, pengetahuan umum yang bisa dipahami oleh banyak orang. Jadi tidak perlu memiliki misalkan tingkat pendidikan tertentu untuk mengerti sebuah ide yang kita sampaikan untuk mendukung argumen kita, gitu. Itu semakin bagus, gitu. Ini juga memang membutuhkan pengalaman yang cukup banyak, gitu ya. Contohnya misalkan saya pribadi, gitu, ketika diminta berbicara di masyarakat pedesaan, gitu ya, mungkin saya juga tidak bisa menyampaikan, tidak bisa membantu orang-orang di pedesaan mengerti karena mungkin bahasa saya tidak bisa menyesuaikan dengan keadaannya, gitu. Terutama mungkin kalau di daerah Jawa, gitu ya, kalau KKN, gitu kan, kita ditempatkan di daerah harus belum banyak orang di daerah itu yang bisa berbicara bahasa Indonesia, sehingga kita harus berbicara bahasa Jawa. Atau nanti bahasa Jawanya juga harus bahasa Jawa yang halus, gitu kan. Belum tentu kita bisa sampai ke level itu menyesuaikannya, gitu. Itu juga memerlukan kemampuan tersendiri, gitu ya, sehingga apa yang kita sampaikan itu harus bersifat pengetahuan umum misalkan. Lalu berikutnya dari elemen isi yang kita sampaikan dalam argumen kita itu adalah persuasif argumen, artinya kita harus bisa membujuk orang yang mendengarkan kita, gitu ya. Kita harus bisa mempengaruhi orang yang mendengarkan kita, gitu. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu tidak ada juntrungannya, gitu ya. Karena itu capek-capek kita sendiri saja. Lalu berikutnya juga di dalam yang kita sampaikan itu bagus juga, gitu ya, hebat sekali kalau ketika kita menyampaikan argumen itu juga sambil mematahkan atau rebuttal, mematahkan argumen dari tim lawan kita, gitu ya. Itu nanti efektif, gitu ya. Jadi bagus ketika menyampaikan argumen sekaligus mematahkan dari argumen lawan. Lalu berikutnya manner. Nah, ini cara menyampaikannya, gitu ya. Jadi yang pertama harus dengan confidence, percaya diri, gitu ya. Kalau kita ragu-ragu,
suara kita bergetar gitu, lalu banyak filler seperti what is it? Jadi harus mikir seperti itu juga biasanya artinya kita tidak begitu siap gitu ya. Lalu voice, timbre suara misalkan biasanya gitu ya kalau suara kita cempreng seperti ini itu dianggap tidak serius. Jadi kalau di dalam forum debat, terutama dalam forum-forum formal seperti politik gitu ya, pendidikan, diusahakan dengan suara yang lebih berat gitu ya. Jadi jangan pakai pitch yang di atas seperti ini gitu ya. Jadi itu akan juga mempengaruhi cara pendengar kita menerima apa yang kita sampaikan gitu ya. Lalu berikutnya gesture and stance. Nah, ini berbeda-beda gitu ya. Kalau kita berada di atas panggung, kita bisa lebih ekspresif gitu ya. Kita bisa berjalan ke kanan, ke kiri, agak ke depan gitu ya, mendekat ke arah penonton. Tangan bisa kita gerakan kemana saja, kita bisa melihat ke screen, ke belakang, menunjuk gitu ya. Atau kalau kita menggunakan pointer, kita bisa menunjuk juga ke arah PowerPoint, ke bagian yang ingin kita highlight, kita agar penonton fokus ke bagian tersebut gitu ya. Tetapi ketika di webinar gitu ya, ketika kelas digital, kelas daring seperti ini, memang ruang gerak kita pun terbatas gitu ya. Mostly kita hanya duduk dan frame-nya itu setengah badan gitu ya, sehingga tangan pun tidak bisa terlalu banyak bergerak, terlebih lagi ketika bergerak dengan terlalu cepat gitu ya, jadi akan nanti flicker seperti ini. Terutama juga kepala gitu ya, tidak bisa. Dan kalau memakai kacamata ini contoh yang buruk sebenarnya gitu ya, kalau kacamata itu biasanya kalau ada lighting, ada lampu, itu akan mantul dan terlihat di screen, seperti yang kalian lihat sekarang gitu ya, ini kurang bagus. Makanya saya banyak miring seperti ini agar pantulan dari kacamata tidak terlihat di screen gitu ya. Lalu berikutnya cara kita menyampaikan juga we have to appeal to the emotion of the audience gitu. Jadi kita harus menggugah emosi dari penonton gitu ya. Contohnya misalkan kalau kalian pernah mengikuti ESQ gitu ya, emotional spiritual quotient, itu misal diceritakan nanti bagaimana kalau kalian sedang kuliah lalu mendapat telepon orang tua kalian di kampung halaman meninggal gitu. Nah, itu tujuannya membuat kalian menangis gitu ya, agar terharu gitu ya, lalu menangis teringat orang tua, sehingga selama kalian berkuliah nantinya gitu ya, kalian akan fokus, tidak banyak main-main dan memikirkan bahwa perjuangan orang tua sampai menguliahkan kalian itu juga banyak berat gitu ya, sehingga kalian harus serius memanfaatkan kelebihan itu, privilege itu gitu ya. Nah, itu sangat penting juga untuk appeal to the emotion. Tapi biasanya memang ketika debat gitu ya, ketika kita hanya berlawanan dengan tim saja, ini biasanya artinya adalah kita tidak boleh terlalu emosi gitu ya. Berbeda kalau ketika di forum debat tersebut ada penonton gitu ya, ada live audience gitu ya, itu berbeda lagi. Tapi kalau hanya dengan tim lawan itu biasanya tidak membutuhkan ini sih. Yang penting kita tidak terlalu emosi, tidak terlalu menggebu-gebu. Karena kalau kita terlalu menggebu-gebu, biasanya berbicara kita juga nanti akan terlalu cepat, dan our stream of consciousness, artinya aliran pikiran di otak kita juga tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi nanti akan banyak terbata-bata atau nanti seperti mumbling gitu ya, seperti anak kecil yang masih mencoba memproses kata-kata tetapi dia berbicara secara cepat gitu, sehingga kata-katanya banyak yang patah-patah atau salah ucap gitu ya. Sehingga harus relax memang, walaupun waktu yang diberikan kepada masing-masing speaker itu memang terbatas gitu, tapi harus terkontrol. Lalu yang berikutnya adalah metode cara kita menyampaikan isi dari argumen kita gitu ya. Nah, ini adalah organisasi dari materi yang akan kita sampaikan, penstrukturannya gitu ya. Balik lagi tadi mau deduktif atau induktif gitu ya, atau mau rebuttal dulu baru kita sampaikan alasan kita, atau dari kita sampaikan argumen kita baru sambil rebuttal gitu ya. Nah, itu penting juga bagaimana cara kita meramunya gitu ya. Nantinya adalah karena waktu yang cukup terbatas gitu ya dalam forum debat tersebut, sehingga kita juga harus meyakinkan kalau dalam kompetisi gitu ya, adjudicator juga harus kita yakinkan terhadap
argumen yang kita berikan adalah yang paling baik gitu ya. Lalu juga metode berikutnya adalah kita harus memperhatikan, kita harus memenuhi tugas kita gitu ya. Kita berada di posisi mana, tim kita baik itu afirmatif atau opposition gitu ya, kita berada di speaker 1, 2 atau 3 gitu ya. Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan, masing-masing speaker ini harus tahu tugasnya masing-masing gitu ya, sehingga yang dibicarakan tidak saling tumpang tindih, bahkan tidak sangat fatal sekali gitu ya kalau apa yang dibicarakan speaker 1 dengan speaker 2 atau speaker 3 nantinya bertolak belakang atau malah saling menjatuhkan gitu ya. Sehingga harus tahu fungsinya gitu ya. Kalau yang tadi seperti yang saya sampaikan, kalau biasanya speaker pertama itu harus set the range of the topic gitu ya. Jadi kita mau melihat topik ini dari sudut pandang mana gitu ya. Lalu berikutnya nanti speaker kedua menyampaikan argumen-argumen dan membantah dari argumen speaker pertama dari tim lawan gitu. Lalu nanti yang ketiga memperkuat argumen dari speaker 1 dan speaker 2 gitu. Jadi harus tahu tugasnya masing-masing. Jangan sampai tertukar juga gitu ya, malah yang speaker 1 kita belum tentu kan kita tidak tahu apa yang akan disampaikan lawan, masa kita harus membantah terlebih dahulu gitu kan. Nah, itu juga tidak bisa seperti itu. Jadi harus tahu fungsinya masing-masing. Nah, dalam penyampaian gitu ya, metode dalam menyampaikan argumen di dalam debat penting juga untuk menggunakan yang namanya signposting. Signposting ini adalah frase atau kata-kata untuk memandu audiens. Artinya adalah ketika kita apa yang kita bicarakan itu merupakan bagian dari apa gitu ya. Nah, signposting ini ada dua. Yang pertama itu adalah dalam signposting dalam structure gitu ya. Structure ketika berbicara itu sama dengan menulis sebenarnya. Ada introduction, body, dan closing. Body ini artinya intinya, isinya gitu ya. Nah, ketika kita menyampaikan topik di awal itu artinya introduction. Jadi frase atau kata apa yang harus kita berikan di situ gitu ya. Misalkan let me set the range of this topic, atau misalkan the government, karena tim afirmatif gitu ya yang setuju dengan topik itu biasanya the government atau this house believe that religious rituals should be allowed bla 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 gitu. Jadi di situ artinya adalah set topiknya dalam bagian introduction gitu ya. Nanti intinya apa? Alasan kenapa setuju dengan motion itu gitu ya. Lalu nanti ketika ditutup misalkan in conclusion it can be concluded that our team concluded that gitu ya. Jadi harus ada kata-kata yang bisa audiens pahami kita itu sedang berbicara di bagian mana gitu ya dalam struktur argumen itu gitu. Lalu juga misalkan bisa signposting yang kedua yaitu linking word. Linking word jadi adalah kata-kata penghubung. Misalnya furthermore gitu ya artinya kita menyampaikan poin lain, atau misalkan for example kita artinya menyampaikan contoh, atau moreover terlebih lagi gitu ya. Artinya kita ingin memperkuat topik yang tadi gitu ya. Atau kalau kita mau membantah misalkan however gitu ya, itu artinya kita membantah misalkan membantah argumen dari lawan, tim lawan gitu ya. Itu artinya kita menggunakan linking word. Signposting berupa linking word sehingga audiens dan tim juri itu tahu gitu ya apa yang sedang kita sampaikan. Lalu juga time management. Biasanya misalkan dalam satu tim masing-masing speaker diberi waktu 10 menit gitu ya. Nah, 3 menit pertama misalkan untuk merespons atau membantah argumen lawan gitu ya. Lalu berikutnya 5 menit berikutnya kita harus menyampaikan argumen kita. Lalu 2 menit sisanya untuk memperkuat argumen bantahan kita dan argumen kita sendiri, dan akan seperti menyambungkan gitu ya, atau nantinya memberi kesempatan kepada tim kita berikutnya gitu ya, speaker berikutnya dari tim kita akan menyampaikan apa, itu juga bisa seperti itu. Jadi harus kita plot alokasikan masing-masing waktunya gitu ya. Nah, ini ada yang harus kita perhatikan gitu ya ketika berbicara di dalam
dalam forum debat gitu ya. Jadi the range of subject should not be out of the purview of and interest of the group. Jadi kalau kalian setuju, maksudnya dari tim afirmatif atau government ataupun dari tim oposisi gitu ya. Jadi range, jangan sampai range dari topik yang kalian tawarkan itu malah nantinya menyulitkan tim kalian sendiri, malah mempermudah tim lawan gitu ya. Jadi kita harus hati-hati ketika men-setting topiknya ini mau kita lihat dari sudut pandang mana. Misalkan kalau di Amerika, termasuk di Indonesia juga ada sih, ada yang namanya adalah aduh saya kok malah lupa namanya ya. Jadi kalau di Amerika itu dalam admission atau mahasiswa baru di setiap univ, affirmation act ya. Kalau nggak salah namanya affirmation act. Let me Google real quick. Affirmative act. Benar, namanya adalah affirmative action. Affirmative action ini misalkan kampus Harvard gitu ya. Harvard ini menentukan passing grade tertentu. Kalau di Amerika itu namanya SATs ya, untuk memasuki universitas negeri. Kalau di sini SPPMB ya namanya. Kalau di Amerika itu namanya SATs. Misalkan passing grade-nya adalah satu nilai tertentu gitu ya. Tetapi biasanya dengan adanya affirmative action ini bisa si kampus ini bisa memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dari etnis tertentu, misalkan dari etnis Indian atau Native American atau dari orang kulit hitam gitu ya. Mereka bisa masuk dengan passing grade yang lebih rendah gitu ya. Itu namanya affirmation act. Nah, tetapi ini tujuannya gitu ya, karena misalkan orang kulit putih dengan orang kulit hitam atau dengan orang Indian itu kan memiliki atau kemampuan untuk mendukung pendidikan anak itu kan berbeda-beda gitu ya. Kebanyakan orang kulit putih tentu lebih bisa mendukung, sehingga mereka lebih punya capital gitu ya, atau posisi untuk masuk ke universitas-universitas yang prestis. Berbeda dengan orang dari kulit hitam atau Indian American gitu, Native American. Sehingga affirmative action ini bisa membantu orang-orang atau calon mahasiswa dari etnis-etnis yang kurang tersebut gitu ya, sehingga mereka bisa masuk ke Oxford, ke Harvard gitu misalkan. Tetapi di sisi lain gitu ya, di kebalikan atau kontradiksi dari tujuan baik tersebut gitu ya, kita bisa melihat bahwa affirmation act ini malah mengambil spot gitu ya, seharusnya untuk orang atau calon mahasiswa yang memang pintar gitu ya, tetapi mereka nantinya tidak bisa masuk karena slot mereka diambil untuk orang kulit hitam atau Native Americans yang sebenarnya mungkin tidak mampu untuk melewati passing grade tersebut gitu. Jadi ada dua sisi dari adanya peraturan affirmative action ini gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, ketika kita menentukan range dari topik tersebut, dari topik affirmative action itu gitu ya, jangan sampai kita memilih perspektif yang nantinya malah menyulitkan tim kita sendiri dan malah menguntungkan tim lawan gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat itu biasanya ketika diberikan motion atau topik, kedua tim tersebut akan diberikan beberapa waktu gitu ya, 5 sampai 10 menit, 15 menit untuk menentukan gitu ya, mau membahas dari segi mana gitu ya. Nah, dalam waktu 15 menit itu kita harus bisa menentukan range dari topik itu, jangan sampai malah range yang kita pilih, yang kita tentukan tersebut malah menguntungkan tim lawan gitu ya. Lalu yang harus diperhatikan juga bahwa tidak boleh terlalu emosi gitu ya ketika berdebat. Nah, ini nantinya
speaker yang terlalu beremosi gitu ya, terlalu berapi-api, terlalu antusias gitu ya, malah terkesan antagonis gitu ya, dan malah nantinya bisa merujuk kepada konflik di antara dua grup ini gitu ya. Terutama mungkin kalau dalam real life setting gitu ya, artinya bukan debat kompetisi seperti debat mahasiswa gitu ya. Kalau dalam debat pemerintah antar partai gitu ya, itu nanti bisa mengerucut ke konflik personal bahkan gitu ya. Nah, makanya tidak boleh terlalu terbawa emosi, malah nanti debat kita, isi debat kita, cara penyampaian kita terkesan antagonis gitu ya. Lalu juga jangan sampai gitu ya keinginan kita untuk memenangkan debat tersebut gitu ya, malah mengalihkan perhatian kita bahwa sebenarnya kita di situ sebagai representatif, artinya kita mewakili satu kelompok atau organisasi tertentu gitu ya. Nah, jangan sampai karena sangat ingin menangnya kita melupakan orang yang kita wakili gitu ya. Jadi tidak boleh seperti itu juga. Artinya adalah ketika kalau dalam kompetisi kita ditempatkan dalam posisi setuju atau government afirmatif atau baik opposition, artinya kita harus mewakili orang yang tidak setuju dengan topik itu gitu ya. Jangan sampai terlalu tergebu-gebu ingin menang saja. Ini slide yang terakhir, yaitu gaya debat gitu ya. Biasanya debat itu ada dua. Yang pertama adalah decision making, artinya adalah real life environment gitu ya. Sebenarnya yang selanjutnya ada debat untuk kompetisi. Nah, ini yang biasa dilakukan mahasiswa gitu ya, atau siswa-siswa sekolah menengah atas atau menengah pertama gitu ya, SMP SMA. Biasanya kuliah juga melakukan debat-debat kompetisi gitu ya. Kalau decision making ini biasanya yang dilakukan oleh pemerintah, biasanya dalam parlemen gitu ya, di Inggris, di Amerika, di Australia gitu ya. Biasanya antara misalkan kalau di Inggris ada House of Commons, atau kalau dalam di Amerika itu legislatif, kalau di Indonesia DPR gitu ya. Itu nanti ada left sama right wing, karena biasanya di Amerika itu kan hanya bipartisan, artinya hanya ada dua partai besar, yaitu Demokratik dan Republikan gitu ya. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali partainya, tetapi biasanya ketika sudah terpilih satu presiden, nanti partai-partai yang banyak ini akan mengelompok gitu ya. Mereka akan setuju dengan partai yang presidennya terpilih gitu ya, atau dengan oposisi atau partai yang nantinya tidak setuju dengan keputusan-keputusan yang diambil presiden terpilih dan partai dia berasal gitu ya. Ini decision making ini sebenarnya sama-sama parlemen gitu ya. Di dalam bagian debat kompetisi juga ada parlemen, tapi parlemen ini seperti role play saja gitu ya. Artinya siswa atau mahasiswa ini berperan seperti berada di parlemen Amerika atau Inggris gitu ya. Nah, ini nanti memiliki gaya masing-masing. Ada yang 3 speaker gitu ya, ada yang hanya 2 speaker, ada juga yang nanti urutan-urutannya berbeda-beda gitu ya. Artinya misalkan dari speaker 1 di bagian government, lalu dilanjut dengan bagian 1 di tim oposisi, terus lalu balik lagi ke second speaker di tim government, lalu ke second speaker di tim oposisi, tapi ada juga yang urutannya berbeda-beda. Lalu ada juga model United Nation. Ini seperti gaya debat di PBB gitu ya. Saya waktu SMP pernah ikut Senior Economic Official Meeting, itu seperti mock debate-nya ASEAN gitu ya. Jadi ada dari masing-masing SMA itu berperan seperti mewakili negara-negara anggota ASEAN gitu. Waktu itu saya mewakili Myanmar. Myanmar memang bergening posisinya tidak terlalu bagus, atau mungkin bahasa Inggris saya yang waktu itu juga belum, masih banyak perlu belajar gitu ya. Jadi kami waktu itu tidak menang. But it's still an experience gitu ya. Memang untuk berbicara di depan umum gitu ya, debat ini juga sebenarnya masuk ke dalam ranah public speaking gitu ya. Mirip seperti pidato gitu, tetapi tidak semua pidato itu dua arah gitu ya. Nah, ini juga debat, salah satunya seperti debat
presiden gitu ya, atau sebelum menjadi calon presiden juga nanti kan ada debat dari partai gitu. Jadi debat dari calon partai. Republican debate biasanya kalau di Amerika, atau Democratic debate. Jadi sebelum satu wakil ini diajukan sebagai calon presiden dari partai Republikan atau Demokratik, mereka akan diadukan sendiri dengan calon presiden dari partai yang sama gitu ya. Ini nanti disiarkan di TV gitu ya. Itu juga salah satu, biasanya kan hanya ada dua calon gitu ya dari masing-masing debat. Itu juga merupakan satu gaya debat tersendiri gitu ya. Saya tuliskan di sini. Presidential debate. Oke, tetapi biasanya yang di model yang digunakan atau gaya debat yang digunakan dalam debat kompetisi mahasiswa itu biasanya yang British ya. Ini yang akan kita pelajari di minggu depan dan nantinya akan menjadi tugas kalian gitu ya. Membuat atau setting debat untuk British parliamentary debate seperti apa gitu. Nanti kalian akan dibagi menjadi tim oposisi dan tim government. Oke, sampai sini dulu presentasi tentang debat gitu ya dalam mata kuliah argumentative speaking. Thank you for watching. If you have any question, we can discuss through chatting session, or we can make another Zoom session for discussion. Thank you so much for joining. Goodbye, everyone.